Halo teman-teman, kembali lagi BJ Talk. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue bakal bikin prediksi tentang 16 besar Piala Eropa atau 16 besar Euro 2024. Oke, jadi ada 16 tim yang lolos di 16 besar ini. Yang pertama, bentar gue sambil cek dulu biar nggak ada yang salah. Oke, jadi yang pertama, tim pertama ada Spanyol, tim kedua ada Georgia, terus tim ketiga Jerman, tim keempat Denmark, tim kelima Portugal, tim keenam Slovenia, tim ketujuh Prancis, tim kedelapan Belgia, tim ke-9 Rumania, tim ke-10 Belanda, tim ke-11 Austria, tim ke-12 Turki, tim ke-13 Inggris, tim ke-14 Slovakia, dan tim 15 Swiss, tim 16 ada Italia, sang juara bertahan ya. Oke, jadi dari drawingnya juga udah kita bisa lihat ya di Liga Euro 2024 juga udah keluar. Jadi Spanyol akan bertemu dengan Georgia, Jerman akan bertemu dengan Denmark, Portugal akan bertemu dengan Slovenia, Prancis bakal ketemu Belgia, Rumania bakal berhadapan dengan Belanda, Austria bakal lawan Turki, Inggris bakal lawan Slovakia, dan Swiss bakal lawan sang juara bertahan Euro 2020 itu Italia. Oke, jadi kita mulai aja prediksinya. Jadi di round 16 ini ada pertandingan-pertandingan yang menarik juga. Jadi ini cuman prediksi, gue bukan prediksi skor, lebih ke prediksi siapa tim yang lolos ke babak 8 besar, ke perempat final. Jadi kita mulai aja mungkin ya, langsung dari tim pertama, yaitu ada Spanyol versus Georgia. Oke, sebetulnya secara permainan atau secara squad ya Spanyol diunggulkan lah di sini ya. Cuman ya Georgia juga bisa mengejutkan juga lewat mereka bisa mengalahkan Portugal di fase grup. Ya meskipun Portugalnya lagi nggak perform juga sih, tapi di sini gue tetap pegang Spanyol yang akan lolos ke perempat final. Oke, di bracket bawahnya ada Jerman versus Denmark. Oke, sebetulnya dua tim ini juga, terutama Jerman ya, tampil lumayan kurang meyakinkan di akhir fase grup. Mereka cuman bisa curi 1 poin dari Swiss, tapi mereka lawan Denmark juga, dan mungkin ya di sini Denmark juga kelihatan regenerasinya nggak berjalan begitu baik juga, dan kurang tampil meyakinkan juga, dan mungkin yang akan melaju mungkin Jerman ya, meskipun mungkin laga ini sedikit alot mungkin ya. Jadi di perempat final gue prediksi Spanyol versus Jerman. Oke, kita lanjut ke bracket paling bawah sebelah kiri. Ada Portugal lawan Slovenia. Oke, sebetulnya Portugal juga di fase grup main kurang begitu bagus, kurang impress. Beberapa kali juga mereka ya miskom mungkin ya, tapi yang banyak berubah dari Ronaldo. Mungkin Ronaldo nggak ego lah, maksudnya dia berani nurunin ego untuk Euro tahun ini. Itu daripada dia bikin gol, yang mending dia bikin assist gitu. Itu bagus lah. Cuman ya lagi lah, kenapa Ronaldo masih main ya karena itu nggak ada lagi, karena kalau ngadain Gonzalo Ramos ya masih terlalu muda lah. Cuman ya di sini gue masih pegang Portugal yang akan lolos ke perempat final. Oke, kita ke bracket bawahnya lagi, ada Prancis versus Belgia. Ini mungkin laga paling menarik ya, setelah Swiss sama Italia. Ya mungkin ini bakal jadi laga yang seru mungkin. Cuman saya beberapa kali juga ngelihat permainan Prancis juga ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang
something spesial gitu. Lagi waktu Mbappe nggak main tuh ya Prancis kayak ya udah gitu aja gitu, kayak tim-tim ya tim-tim mediocre lah mungkin ya kalau disebut. Cuman ya Prancis tetap Prancis, pemain-pemainnya juga Prancis mewah banget gitu ya. Cuman ya pelatihnya aja itu kurang bisa memaksimalkan mungkin ya. Tapi di sini gue tetap pegang mungkin lagi ini bakal berjalan alot juga, mungkin secara skor nih pasti balas-balasan mungkin ya. Cuman kalau Belgianya lagi hoki aja tuh Lukaku ya kalau peluangnya dia nggak buang-buang mungkin ya Belgia bisa menang. Cuman ya mungkin gue di sini pegang Prancis karena mungkin gue lihat dari pemainnya sih udah ngeri gitu ya. Cuman ya nggak tahu lah, kita bisa lihat nanti di tanggal 29 ya. Gue nggak tahu sih Prancis main waktu kapan, gue belum lihat jadwalnya. Tapi yang jelas gue di sini pegang Prancis. Jadi Prancis bakal bertemu Portugal di perempat final. Oke, kita ke bracket paling kanan. Bracket paling kanan itu ada Rumania versus Belanda. Sebenarnya Rumania juga mengejutkan sebagai tim kuda hitam baru ya di Euro tahun ini. Karena tim-tim kuda hitam yang sebelumnya emang bisa melangkah jauh, seperti Kroasia yang gak lolos juga ya, karena ya regenerasi mereka lagi jelek juga, akhirnya ya generasinya kurang bagus lah. Sama juga seperti Belanda, mereka juga pincang juga di lini tengah mereka juga kalau dibilang mediocre. Tidak ada Frenkie de Jong karena cedera juga. Terus ya, beberapa pemain yang mereka panggil juga itu pemain bangku cadangan gitu ya, dan beberapa pemainnya juga belum memiliki pengalaman di Euro gitu, apalagi ini kan babak gugur ya. Oke, jadi Rumania versus Belanda. Sebenarnya mungkin gue sih pengen banyak tim-tim yang mengejutkan untuk lebih jauh ya. Cuman di sini ya tetaplah kita realistis kali ya. Belanda skuadnya cukup bagus, cuman ya di lini tengahnya aja sih minusnya Belanda itu. Ya mungkin sih di sini prediksinya gue tetap Belanda. Cuman kalau Belanda mainnya kayak waktu lawan Austria mungkin Belanda bisa aja kalah. Jadi ya Belanda harus main lebih efektif sama ya bertahannya. Kadang-kadang Belanda sering bolong-bolong tuh dalam bertahan, makanya kalah sama lawan Austria tuh. Jadi gue pilih Belanda ya. Cuman pasti lagi ini bakal seru juga pasti, karena Rumania udah tampil nothing tulus, udah kayak ya udahlah kita tampil aja gitu. Ya semoga mereka bisa mengejutkan juga, jadi biar Euro ini tuh nggak sesuai prediksi gitu kan. Oke, jadi tapi prediksi gue tetap di Belanda ya yang akan lolos. Jadi Belanda akan maju ke perempat final. Oke, di bawahnya itu ada Turki versus Austria. Oke, sebenarnya ya kita udah tahu lah ya, Austria ini tim yang paling mengejutkan juga, tampil di Euro 2024 dengan pelatih Ralf Rangnick. Dengan gegen pressingnya bisa mengejutkan, bisa mengalahkan Belanda, dan mereka tampil juga cukup pede juga gitu, dan itu cukup bagus. Dan gue harap sih Austria melangkah jauh ya bersama Ralf Rangnick di Euro tahun ini. Dan gue prediksi Austria maju ke perempat final. Oke, kita ke bawahnya ada tim Inggris yang dilatih oleh Gerbang Utara Southgate. Yang Inggris bakal bertemu dengan Slovakia. Oke, jadi karena Inggris juga di fase grup tampil kurang meyakinkan, beberapa kali juga mereka kecolongan, dan mereka nggak memanfaatkan pemain yang mereka punya. Dan itu problemnya dari Southgate, dia memainkan pemain ini terus-terusan tapi nggak works juga gitu kan. Beberapa kali Trent Alexander-Arnold disimpan di tengah, main juga kurang begitu bagus, padahal mereka masih punya Kobbie Mainoo, masih banyak gitu pemain-pemain tengah mereka nih gitu kan. Terus juga sayap-sayapnya juga mereka masih punya Cole Palmer, masih punya Anthony Gordon, tapi mereka nggak pakai gitu, nggak maksimalin squad yang mereka punya gitu. Dan itu kayak sayang aja gitu kan.
Ya gua tapi tetap ya Inggris tetap skuad termahal gitu kan, pemain-pemain muda, pemain-pemain luar biasa semua ada di Inggris seperti Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka kan, Cole Palmer semua ada di Inggris. Tapi ya Southgate masih belum bisa memanfaatkan kedalaman tim yang dia punya. Cuman ya di sini tetap gue prediksi Inggris yang bakal melaju ke perempat final. Oke, sorry tadi gue lupa ya, Belanda akan bertemu dengan Austria di perempat final. Itu prediksi gue ya. Tadi sorry gue lupa. Oke, kita lanjut. Tadi yang lolos tuh Inggris. Oke. Yang bawahnya Swiss versus Italia. Oke, sebetulnya ini bakal menjadi laga yang seru juga di 16 besar. Kenapa? Karena ya Swiss bisa mengejutkan. Beberapa kali Swiss mengejutkan juga. Apalagi mereka kalau nggak salah waktu Piala Dunia juga mereka mengalahkan Prancis meskipun lewat adu penalti, tapi itu membuktikan bahwa Swiss juga bukan tim kaleng-kaleng, mereka bisa perform gitu ya. Dan ya Italia juga di fase grup penampilannya kurang banget ya kan, lawan Spanyol aja mereka draw atau kalah gitu ya, kalau nggak salah kalah. Koreksi aja kalau gue salah ya, mereka kalah kalau nggak salah, dan mereka ya main kurang meyakinkan lah di fase grup. Padahal mereka tim yang emang tim juara bertahan gitu kan. Tapi di sini gue mungkin prediksi tetap Italia yang bakal lolos ke perempat final, karena mungkin Swiss bisa aja mengejutkan. Cuman gue harap sih Swiss mengejutkan ya, biar mungkin ya Italia lebih belajar lagi mungkin dengan coachnya yaitu Spalletti. Cuman ya gue tetap prediksi Italia lah. Cuman ya gue pingin sih tim-tim yang tidak diunggulkan itu melangkah jauh gitu, soalnya itu biar susah ditebak juga gitu kan. Jadi yang akan berhadapan di perempat final itu Inggris versus Italia. Jadi di perempat final tim-tim yang gue prediksi ada Spanyol akan berhadapan dengan Jerman, terus Portugal akan berhadapan dengan Prancis. Terus di bracket sebelah kanannya ada Belanda akan bertemu dengan Austria lagi. Terus Inggris akan bertemu dengan Italia. Oke, jadi itu prediksi gue untuk tim-tim yang lolos ke perempat final atau ke 8 besar. Ini cuma prediksi, bisa salah, bisa benar. Tapi ya ini seru-seruan untuk menyambut hajatan Euro 2024. Jadi mungkin videonya itu aja, dan gue bakal terus buat sampai video ke final. Siapa aja tim yang lolos ke final, ke semifinal, ke 8 besar, gue bakal buat sampai ya final mungkin ya. Dan mungkin prediksi siapa yang juara Euro gue bakal buat terus. Dan jadi mungkin videonya sampai di sini aja. Itu tim-tim yang gue prediksi akan lolos ke 8 besar. Itu bisa salah, itu bisa benar ya. Jadi ini cuma prediksi aja, kita seru-seruan. Dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Dan terima kasih. Bye-bye.